Perkenalkan, nama saya Mikael Wahyuji. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lean manufacture atau lean manufacturing. Pertama, definisi apa itu lean manufacturing. Lean manufacturing itu adalah praktik produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan. Nah, dengan kata lain, lean manufacturing itu mencari cara agar proses produksi itu tidak mengeluarkan banyak biaya dan tidak melakukan banyak pemborosan. Maka proses produksi itu bisa efisien dalam segi ekonomisnya. Selanjutnya, prinsip. Yang pertama, prinsip mendefinisikan nilai produk atau define value. Pendefinisian nilai produk ini dilakukan dengan mengacu kepada pandangan dan pendapat pelanggan atau voice of customer melalui kerangka QCDS dan PME atau productivity, motivation, dan environment. Yang kedua, prinsip menghilangkan pemborosan atau waste elimination. Pemborosan atau waste dalam konsep lean manufacturing adalah segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah kepada produk yang dapat menyebabkan kepuasan pelanggan. Nah, prinsip yang kedua ini seperti pada penjelasan definisi tadi, menghilangkan sebanyak mungkin pemborosan agar produksi ini bisa ekonomis dan tidak mengeluarkan banyak biaya agar para pelanggan itu bisa membeli produk ini dengan harga yang terjangkau dan tidak harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli produk ini. Nah, selanjutnya, prinsip mengutamakan karyawan atau support the employee. Penerapan lean manufacturing ini harus dilakukan oleh karyawan di semua level dalam organisasi. Nah, maka dari itu semua perusahaan itu harus memberikan pengetahuan atau edukasi kepada karyawan dengan mengirimnya untuk melakukan training, melakukan seperti pelatihan agar bisa mendapat sertifikat atau semacamnya, agar kemampuan karyawan itu bisa meningkat dan bisa menambahkan mutu kerja di dalam perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, mengapa butuh lean manufacturing? Yang pertama, adanya integritas kerja yang rendah. Nah, jika integritas kerja karyawan itu rendah, maka itu bisa menyebabkan dampak pada perusahaan. Bisa jadi proses produksinya itu bisa terhambat dan nanti hasil akhirnya itu bisa mengecewakan. Jadi kita membutuhkan lean manufacturing ini ya untuk meminimalisir pemborosan juga. Jika karyawan integritasnya rendah kan bisa terjadi kesalahan pada produksi. Nah, yang kedua, karyawan tidak disiplin. Jika karyawan tidak disiplin, waktu untuk produksi itu jadi berkurang dan tidak efisien. Nah, jadi jika waktu produksi itu kurang, perusahaan harus menambah untuk jam lembur dan harus juga membayar uang lemburannya itu. Jadi kan juga termasuk pemborosan. Nah, lean manufacturing ini prinsipnya meminimalisir pemborosan tadi. Yang ketiga, karyawan tidak bekerja profesional dan efisien. Nah, seperti yang tadi, telat, tidak disiplin itu juga merupakan tindakan tidak profesional dan membuang-buang efisiensi kerja yang nantinya akan menyebabkan pemborosan pada produksi. Nah,
Selanjutnya ini 7 wasted atau 7 pemborosan. Yang pertama itu overproduction. Overproduksi atau produksi yang terlalu banyak itu bisa termasuk pemborosan juga, karena jika kita tidak ada pesanan tapi kita terus berproduksi, terus menghasilkan barang, itu kan akan terjadi pemborosan dalam segi sumber daya energi dari listrik, kan itu juga berjalan terus jika kita melakukan produksi terus tanpa adanya pesanan. Terus pembayaran pekerja itu kan juga pemborosan. Jika kita terus mengeluarkan uang tanpa ada pemasukan, itu adalah pemborosan. Yang kedua itu wasted inventory. Wasted inventory ini terjadi karena ya tadi overproduction, barang jadinya itu terlalu banyak, terus material terlalu banyak, dan barang setengah jadi itu juga terlalu banyak sehingga penyimpanannya itu tidak muat lagi dan harus mencari penyimpanan lain. Yang ketiga itu defect. Defect itu semacam barang hasil produksi yang rusak. Nah, jika barang hasil produksi itu rusak kan otomatis harus adanya perbaikan. Nah, perbaikan ini juga mengeluarkan banyak uang, seperti untuk membayar karyawan, untuk membayar bahan tambah material untuk memperbaiki hasil produksi itu tersebut. Maka itu defect juga termasuk pemborosan. Yang keempat transportation. Nah, transportation ini berhubungan dengan inventory tadi. Jika inventory pada satu tempat perusahaan itu penuh, maka kan harus pindah ke inventory lain. Nah, pindah ke inventory lain itu menggunakan transportasi. Nah, itu kan juga mengeluarkan biaya lagi, maka itu juga termasuk pemborosan. Yang kelima itu motion atau gerakan yang tidak diperlukan, baik mesin atau pekerja. Misalnya pekerja untuk memindahkan barang karena tempatnya itu jauh, kan itu tidak menghasilkan nilai tambah kepada barang produksinya, jadi itu juga termasuk pemborosan. Yang selanjutnya waiting. Kondisi waiting adalah kondisi mesin yang menunggu dan tidak ada produksi. Itu terjadi entah karena siklus produksinya tidak stabil atau bagaimana. Nah, jika mesin menunggu itu kan jadi tingkat produksi itu kan tidak efisien dan kita bisa tidak tepat deadline-nya untuk memenuhi pesanan dari customer. Nah, itu juga termasuk pemborosan. Yang terakhir over processing atau proses yang terlalu banyak. Misalkan untuk mengerjakan satu barang ini kita perlu ACC dari banyak orang, dari atasan, dari banyak orang, dari manajer gitu kan, itu termasuk pemborosan waktu. Jadi jika kita menunggu untuk ACC semua orang, maka barang ini tidak akan diproses dan deadline-nya juga tidak akan memenuhi target gitu. Ya, selanjutnya ya, kesimpulan. Lean manufacturing itu adalah praktik produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan. Seperti tadi penjelasan dari definisi. Lalu lean manufacturing diperlukan ketika karyawan tidak bekerja secara profesional, tidak disiplin, dan berintegritas rendah, lalu sumber daya yang tidak mencukupi. Nah,
Berarti lean manufacturing itu ada untuk mengatasi segala pemborosan dan ketidakprofesionalan pekerja gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.